Saya mengalami istilah sampai syahadat itu sampai 3 kali. Hmm. Yang pertama itu dulu itu ya di teman-teman itu waktu kuliah, selesai Yang kuliah, sama teman. terus saya Oke. ke Jakarta sama ini lagi, ya udah saya pengen ini lagi, saya mendalami lagi karena waktu itu ya masih ya saya pokoknya ikut Islam tapi Islam KTP mungkin ya Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Sebagaimana episode sebelumnya, dalam program Ngobras ini kita akan mengupas suatu isu yang mulai dari ringan sampai yang berat, tetapi dengan cara-cara yang santai sambil bersilaturahmi dengan tokoh dan narasumber yang akan kita kupas tuntas dengan tema kali ini. Hadir di sini Bapak Trubus Rahardiansah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat, mantul selalu. Mantul sekali. Aktivitas apa aja nih, Pak? Aktivitas hari ini ya mengajar biasa. Mengajar di Universitas Trisakti sebagai dosen tetap. sebagai dosen tetap. Ya. Mengajar tentang apa itu, Pak? Tentang ya Pancasila, kebangsaan, demokrasi, tentang hukum, konstitusi dan sebagainya. Oke, selain itu ada aktivitas lain, Pak? Ada selain sebagai ahli, saya ahli di Bareskrim untuk penanganan Bareskrim. kasus ya. Yang terbaru ya ada kasus Pak Rizik dan sekarang teman-teman banyak yang Oh, oke. ya. Ada tenaga ahli gitu, Tenaga Pak. ahli, ada apa namanya ahli pokoknya ahli pakar. Ahli pakar. Ya, di situ. Yang dibutuhkan oleh Bareskrim tentang keahlian Bapak di mana itu? Jadi sebagai ahli pidana sosial, sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Ya. Oke, selain itu ada, saya dengar juga ada HBMI, Pak ya. HBMI. Jadi HBMI Itu itu Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia. Nah, kira-kira aktivitas dari HBMI itu apa, Pak? HBMI itu satu lembaga sebenarnya di bawah Kementerian Agama itu. Oh, itu sudah legal ya? Legal di bawah Kementerian Agama resmi waktu itu, dan ini adalah memberikan pembinaan kepada mualaf yang entah mualaf itu macam-macam definisinya, ada yang dari agama ke agama yang lain, ada juga dari non agama seperti aliran kepercayaan. Jadi agama ke agama lain itu maksudnya agama resmi. Nah, resmi. Jadi agama itu kan kita ada dua hal. Jadi agama yang itu dikelola Kementerian Agama itu sebenarnya enam agama. Kemudian di luar itu ada yang namanya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sekarang sudah diakui oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu identitas tersendiri. Tidak termasuk agama. Tidak masuk agama, tetapi itu dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, di bawah Kemendikbud, bukan di bawah Kementerian Agama. Bukan. Nah, ini aliran ini jumlahnya sangat banyak. Sudah berapa anggota, Pak, HBMI itu? HBMI itu jumlahnya cukup banyak, udah sekitar 3.000-an kalau nggak salah. 3.000-an. Yang dibagi dalam dua hal tadi itu ya, pindah agama dari agama. Agama ke agama, ada yang yaitu aliran kepercayaan ke agama. Ya, umumnya itu ya ada 3 hal mereka berpindah itu. Ada satu karena ya penemuan diri sendiri. Ada orang yang memang mencari sesuatu karena manusia itu kan pasalnya sebenarnya kepo ya. Kepo ingin tahu apa sih sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian buka-buka, entah baca, tanya sana sini. Nah, itu ada. Ya akhirnya menemukan itulah agama yang baik, cocok untukku misalnya gitu. Yang kedua, ada karena ini persahabatan, pertemanan. Nah, gaul, jadi pergaulan. Nah, gaul ini biasanya mereka-mereka yang bercampur dengan sesama yang dia suka karena itu menyangkut selera kan. Jadi selera Jadi kalau manusia itu kan ada 5 hal. Satu yang disebut id itu keinginan. Jadi Anda, saya ini punya keinginan, punya hasrat. Yang kedua adalah ego. Ego itu adalah kemauannya disesuaikan dengan umurnya, Pak, ke dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri, jadi dirinya kalau udah dewasa nggak mungkin minta boneka kan gitu. Jadi yang ketiga adalah superego. Superego itu sesuai dengan aturannya. Kalau mau seneng sama ini laki sama perempuan mau suka ya Anda harus melamar, harus menikah gitu. Nggak boleh, istilahnya bahasa anak muda itu terus kumpul kebo atau apa itu nggak boleh itu dilarang ya. Keempatnya itu disebut thanatos. Thanatos itu rasa benci, rasa tidak suka. Jadi di dalam kehidupan manusia kita ada rasa nggak suka, ada rasa iri, rasa benci. Nah, kebencian itu kalau tingkat lanjut sampai ada, mungkin Anda pernah dengar istilah orang mutilasi.
Orang dipotong-potong itu kebenaran kebencian yang sudah karena di luar dimotivasi oleh kebencian yang kebencian sudah dahsyat itu. Dahsyat gitu ya, itu Pak. tak terkendali itu kan sebenarnya akarnya padahal Thanatos. Thanatos itu ya ada diri Anda, diri saya ada, semua orang hidup itu ya ada rasa nggak suka lah gitu ya, nggak suka, aku benci sama dia gitu ya. Oke, yang kelima berarti? Yang kelima adalah eros. Eros itu rasa sayang, rasa peduli. Karena itu kita kadang-kadang ada orang yang menderita atau kasihan dia kasih iba kan. Jadi 5 unsur itu ada di dalam, itu dalam diri kita, manusia. tinggal bagaimana kita mengelolanya. Betul. Nah itu biasanya pertemanan itulah yang menyebabkan mereka berpindah, yang membentuk karakter itu. seseorang. Nah yang ketiganya biasanya ada faktor ini, pernikahan. Pernikahan itu karena pasangan, karena kebetulan dia ngikut pasangannya. Karena agama Indonesia mengatur satu agama, kalau pernikahan harus satu. Termasuk Pak Turbus. Pak Turbus ini sebelum Muslim. Saya dulunya adalah aliran kepercayaan. Jadi di tempat saya daerah aslinya Purworejo, Jawa Tengah. Itu ada kepercayaan di sana itu Sabto Darmo, itu yang sanut Sabto Darmo. Kemudian ada lagi Setiap Budi 45, ada lagi macam-macam alirannya, jenisnya banyak sekali. Ketika memutuskan menjadi mu'alaf itu apa kesan dari Pak Turbus? Apa ada faktor tertentu atau pertemanan, perkawinan atau gimana, Pak? Kalau saya ada faktor tertentu. Jadi tertentu itu karena gini, waktu itu saya selesai SMA di Purworejo, SMA Negeri, itu saya mau melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada. Jadi kan saya mau kuliah. Nah itu disebutkan agama gitu, agamanya ini. Terus di KTP belum ada agamanya? Belum ada. Kan waktu itu memang identitas kan nggak ini gitu ya. Belum ada aturan tahun itu ya. Jadi terus pokoknya saya mengenal dengan teman-teman yang kebetulan kosnya bareng. Islam, teman saya Islam itu kos gitu. Kosnya banyak Muslim. Banyak Muslim. Ya kebetulan yang satu kamar sama saya Muslim. Kan kita karena ngirit biaya, kemudian ya udah ke tempat ini. Tapi memang dari kecil Pak Turbus memang aliran kepercayaan atau keluarga itu Muslim atau gimana? Enggak ada. Memang aliran kepercayaan. Cuman memang agak waktu itu kan memang ya dilindungi lah oleh negara, dalam arti boleh menikah, boleh macam-macam boleh. Banyak di tempat saya itu aliran-aliran kepercayaan itu yang masih hidup sampai hari ini. Setelah berkos dengan teman-teman yang Muslim tadi. Teman-teman itu saya kemudian kok ada yang sama, misalnya saya merasa awalnya saya agak bingung karena kan kita Sabto Darmo itu kan 7, Sabta itu 7, Dharma itu kebaikan. Dharma kebaikan. Jadi kita menghargai orang lain, nggak boleh menyakiti hati orang lain, nggak boleh menyinggung, nggak boleh mencuri. Ya mencuri salah masuk, pokoknya ada istilahnya molimo kalau bahasa Jawa itu. Ya molimo. Molimo kalau ya 10 perintah Allah lah kira-kira kalau orang Kristen ya nyebutnya itu. Jadi kita itu dilarang 7 itu betul-betul dilarang. Jadi karena itu ada sesuatu kebaikan. Nah, sepanjang kita baik sama orang ya kita akan memperoleh kebaikan, karena di dalam konsep itu sebenarnya lebih banyak ke karma kali, perbuatan. Karma itu adalah perbuatan gitu. Jadi perbuatan kita kalau baik ya akan menerima baik gitu. Nah, itu agak dekat dengan ajaran Hindu juga, Pak? Iya, ada bau Hindu, bau Buddha juga. Ya. Kadang-kadang kalau hari-hari tertentu itu kita ada istilahnya sedekah laut. Kemudian karena kita kan rumahnya nggak jauh dari pantai. Jadi pantai di Purworejo paling selatan. Nah, sekarang dekat Bandara Soekarno, bukan Bandara Jogja yang baru. Ya, kalau malah ke bandara yang baru ke Jogjanya 1 jam, kalau ke rumah saya malah 20 menit udah nyampe. Lebih dekat Purworejonya. Jadi itu sekarang menjadi wilayah yang dulunya tertutup sekarang jadi ya terbuka gitu. Nah, ini masyarakatnya banyak pindah waktu itu ya, teman-teman ada yang pindah ke Kristen, ada yang pindah ke ini gitu ya. Jadi yang aliran dengan Bapak keluarga saya ya akhirnya ada yang pindah ke Kristen, ada yang pindah ke ini ya. Suka-suka aja mereka mau ini. Tapi semua pindahnya tanpa paksaan, Pak ya? Nggak ada. Jadi mereka murni pokoknya pencarian sendiri. Ada yang kebetulan ini. Tapi kepada akhirnya juga ada yang berpindah lagi gitu, kembali ke Islam. Ke aliran lagi? Enggak ya. Dia milih pindah ke, misalnya ada yang dari dari Katolik gitu ya. Mereka beberapa saudara saya Katolik gitu, terus pindah ke Islam. Itu ada gitu. Jadi mereka dari proses kejawen gitu lah, bahasa kita kan kejawen gitu, karena Jawa pindah ke Katolik, kemudian pindah Muslim lagi, setelah pindah ke Muslim ada itu sampai 3 tahap gitu ya. Nah, yang menyebabkan tadi Bapak menjadi Muslim mu'alaf itu apa tadi? Iya, itu karena ada kesamaan dengan teman-teman saya itu kok baik-baik gitu ya ke saya. Misalnya namanya kita kos kan waktu itu, jadi makan bareng kemana ini, punya duit bareng gitu, Pak ya. Itu kalau ini bulan puasa itu kan seneng mereka pada sahur.
Sahur itu rame-rame kan. Jadi ikut bangun juga. Ikut bangun. Ini kan dulu ada sampai sekarang namanya gudeg Yujum itu di Jogja itu ya, ada terkenal gudeg Yujum. Enak itu. Saya harganya masih murah, Pak ya? Masih murah. Dulu saya kosnya di sebelah situ, Jadi dekat gitu ya. Jadi istilahnya Selokan Mataram kalau dulu Jalan Kaliurang istilahnya zaman dulu. Nah, itu saya teman-teman kok kalau pagi-pagi pada bangun gitu. Saya ikut diajak bangun ya bangun ikut bangun. Rame gitu kan pada main ini. Yang lainnya kok pada ngajak semua. Terus saya nggak pernah diperlakukan sebagai ini sebagai. Jadi Bapak ikut sahur walaupun paginya tetap makan lagi. Ya makan lagi gitu. Makan lagi terus saya ini, tapi kok teman-teman saya bertahun-tahun karena saya kuliah sampai 6 tahun di Jogja ya. Jadi bertahun-tahun kok teman-teman saya nggak pernah memperlakukan saya ini gitu. Saya lama-lama tertarik coba kamu ini, tapi saya belum sampai ini. Terus diajak ke satu teman yang kebetulan punya orang tuanya itu ya kalau bahasa kita Habib ya, Habib seorang kiai lah kalau kiai. Nah, saya diajak ngomong-ngomong itu, kamu kalau mau ini tertarik. Saya ngomong, saya ingin tahu apa sih Islam itu selamat gitu ya, selamat. Nek wong Jawa itu ya selamat gitu, selamat gitu. Jadi saya berarti sama itu Sabto Dharma juga mengajarkan keselamatan gitu loh. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itulah kira-kira. Jadi lebih ke sifat-sifat silaturahmi. Intinya silaturahmi, pergaulan dalam hidup. Memang ajaran kami kan tidak menempatkan pada, kalau agama Islam itu menempatkan sampai istilahnya kehidupan setelah mati. Kalau kita kan nggak ada yang aliran Islam itu nggak mengajarkan bagaimana berbaik di dunia. Di dunia saja. Nah, nanti kamu karmanya dapatkan nanti di sana. Tapi memang ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman Pak Trubus tadi. Terkadang kita antar agama itu selalu prejudice dulu, bersangka buruk dulu. Muslim ini kok kasar, Katolik ini kok begini dan sebagainya. Tetapi ketika sering kita bersentuhan, berinteraksi dengan mereka, kita menjadi sadar ternyata umat beragama itu baik kok. Ada hal yang sama, intinya semua sama untuk kebaikan dan sebagainya. Itu yang membuat Pak Trubus tadi tertarik dan ingin mendalami lagi, Pak ya. Jadi awalnya saya berpikir semua ya sama lah gitu ya, terus pada akhirnya kita tanya sama ada keluarga orang tua bareng, saya ngomong saya mau ikut ini sholat kayak teman-teman. Orang tua saya izin ke orang tua dulu. Orang tua yang ngomong ya silahkan aja nggak apa-apa, wong itu Pak Demu juga begitu dulu ininya ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ada yang naik haji juga kok gitu. Jadi kita nggak pernah, cuman memang agak berbeda ketika sampai di kota. Jadi di Jakarta gitu, saya begitu merantau di Jakarta bingung, kok orang kok membedakan itu di kami nggak ada beda-beda gitu ya. Mereka yang Katolik ya Katolik, mereka yang Kristen ya Kristen. Kita satu keluarga nggak pernah ribut-ribut soal ini agama itu apa, karena kita memandang bahwa segala sesuatu itu ya sudah sesuai dengan kodratnya gitu, pilihan. Karena agama itu pilihan kan, nggak ada orang, kalau kita lahir sebagai Jawa kan nggak mungkin orang Batak kita memberontak diri saya nggak mau saya orang Jawa, saya orang Batak aja kan nggak bisa ya. Tapi kalau agama itu milih, itu kan pilihan. Jadi saya memilih ini ya sudah. Nah, kenapa kamu sudah menjadi milih kok kenapa kamu musuhin orang lain gitu? Saya kadang-kadang sampai di Jakarta, waktu di Jakarta kita kos itu pertama kali sebelum jadi di Trisakti kan saya kuliah di S2 di UI gitu. Itu kok lihat orang kok seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang identitas itu muncul ya. Kemudian kan saya mempelajari kan antropologi, jadi dulu di UGM antropologi S2-nya. UI juga antropologi, beasiswanya antropologi. Jadi itu karena faktor apa itu, Pak? Secara antropologis. Iya, ini berarti semua itu kembali ke itu tadi yang rasa thanatos itu, rasa iri sebenarnya. Rasa iri. Kenapa sih orang kok ini iri? Misalnya saya kok pakai sepatu merah, terus kamu sepatunya kok ini. Jadi sebenarnya awalnya dari seperti itu. Sifatnya kalau menurut saya lebih cenderung materi-materi. Jadi kebetulan saya nggak terlalu, walaupun orang desa, saya nggak terlalu nafsu materi ya. Materi saya hidupnya sebagai ini. Orang nggak ribut gitu, tapi orang lain meributkan kok dia naik mobil ininya ini. Waktu itu ya sesuatu yang hebat lah orang naik mobil gitu ya, kuliah naik mobil aja dimasalahin. Nah, itu jadi sesuatu yang menurut saya ini ya, disitulah kemudian di dalam diri kita ya ada ya istilahnya berkecampur. Istilah hal yang tapi itu wajar lah menurut saya. Manusiawi lah Pak. Manusiawi sampai kemudian kita saya mengalami istilah sampai syahadat itu sampai 3 kali. Yang pertama itu dulu itu ya di teman-teman itu waktu kuliah selesai kuliah sama teman. Terus saya ke Jakarta sama ini lagi, ya udah saya pengen ini lagi, saya mendalami lagi karena waktu itu ya masih
ya saya pokoknya ikut Islam tapi Islam KTP mungkin ya Islamnya Islam. Syahadat pertama syahadat di depan Bapak teman tadi itu sudah melaksanakan ibadah-ibadah muslim itu. Iya mudah-mudahan cuman belum full. Belum full. Kadang sholat, kadang bolong-bolong. Pas di Jakarta menemukan lagi. Menemukan lagi. Nah, itu sekarang persoalannya Pak. Kadang banyak mu'alaf itu tapi salah asuh, salah guru. Ya kan? Jadinya mu'alaf banyak baru jadi Islam dia sudah menceramai orang misalnya dia kenal bagaimana muslim dia sudah bisa membid'ahkan yang lain itu kan fenomena mualaf di kota seperti itu apa faktornya itu Pak? Ya kalau menurut saya itu faktornya lebih kecenderungan ini apa eksistensi diri lah ya eksistensi diri pengen diakui jadi sehingga ketika dia munculkan membedakan itu sebenarnya hanya kalau saya melihatnya kayak rasa rendah diri gitu ya kurang percaya diri terhadap apa yang dia yakini dia merasa inferior jadi munculnya kemudian karena dia agamanya gini jadi dimunculkan. Tapi ada faktor guru nggak Pak kira-kira salah guru ketika dia menjadi mu'alaf pertama ada makanya kan kalau saya kan dulu kemudian berpikirnya berproses. Makanya saya nggak langsung satu itu kemudian langsung itu enggak. Jangan fokus satu guru. Satu guru. Saya kemudian nyari berpikir lagi kok ini ada sesuatu yang ini. Ya dalam diri memang misalnya gini ya. Awal saya dikatakan itu talilan misalnya. Talilan kalau di kita kan ya sekarang saya talilan. Itu dulu kan orang mereka ada yang ngajarin kok talilan ngapain gitu Jadi ada bahasa seperti itu. Tapi saya menganggap itu ya sudahlah itu pendapat mereka karena saya baca-baca buku kan ada 4 mazhab gitu, Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu ya. Jadi berpikirnya sampai di sana mungkin dia mazhabnya itu gitu ya. Tetapi bekal saya dari kejawen itu memang sangat ini karena itu yang pertama kali ku temukan kan. Jadi akhirnya di situ loh kebaikan saya ambil kebaikannya saja. Jadi nggak mau sampai kepada orang kok bid'ah, kafir, syirik segala saya nggak mau berkomentar gitu ya. Jadi cenderung itu yang kemudian di HBM itu yang harus dilakukan adalah di HBM itu kenapa berdiri HBM itu Pak? Itu karena gini banyak sekali mereka yang mu'alaf kemudian setelah mu'alaf itu dibiarkan. Jadi biarkan akhirnya dia ya ketemulah guru yang enggak ini istilahnya guru ngaji yang kurang sesuai. Lah jadilah dia karena gurunya ngajarnya radikal ya dia radikal. Yang keras-keras gitu, yang lain kafir misalnya kayak gitu-gitu. Betul, harusnya inilah HBM berdiri supaya kita memberi bimbingan mereka mereka mu'alaf karena kebanyakan pasca mu'alaf mereka dibiarin. Kalau dibiarin mereka balik lagi, ada yang balik lagi kan. Itulah tujuan HBMI. Apalagi yang menikah, itu yang baru-barunya menikah. Menikah itu karena namanya manusia sudah menikah biasanya ada yang disebut it's boring jadi itu boring. Nah itu jadi kemudian mereka ini ada yang pindah lagi balik lagi ke ininya. Nah itu kan rumah tangganya jadi kacau balau lah. Ini menurut saya begitu orang mengatakan mu'alaf, saya yang paling agak perhatian banget di HBM adalah mereka yang bermu'alaf karena menikah. Itu karena saya membaca banyak kan itu faktornya lebih faktor ke material kan. Materi lebih bukan banyak materi. Karena dia bukan pencarian bukan. Kadang terpaksa juga karena harus ikut suami ikut suami ada pilihan. Kadang-kadang cinta mengalahkan segala, cinta itu bahasa mereka. Cinta itu luar biasa Pak. Tapi pada akhirnya ada juga yang penyesalan di kemudian hari setelah itu kan nggak ditemukan. Kadang-kadang mereka juga ini kok saya lihat seperti orang munafik gitu ya, membohongi diri sendiri. Seolah ini agama saya lebih baik, ininya saya yakin ini dengan perpindahan ini saya seperti menemukan apa. Karena di karang-karang gitu loh. Sebenarnya menurut saya kalau saya kan kebetulan saya orang akademisi, orang yang intelek ini ya sekolah ya, saya itu nggak percaya begitu itu hanya pembenaran alibimu aja itu tapi sebenarnya lebih kecenderungan Anda belum menemukan hakikat. Harusnya kan berproses dia menemukan sesuatu apa sih ya, misalnya kayak saya menemukan Islam ini sesuatu yang saya nggak terima bahwa kita itu hablum minanas dan hablum minallah. Nah itu jadi antara nas dan loh itu betul-betul seimbang proporsional. Orang misalnya hablum minallah sholat terus nggak boleh kan, itu sholat terus kita wirid tiap hari terus wirid terus, sholat tahajud tiap malam terus nggak boleh karena paginya tidur nggak ada kerjaan kan nggak boleh. Terus orang mengejar dunia terus seolah kamu akan mati kejar dunia terus ya, itu juga nggak boleh. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Itu yang jadi saya poin Pak Trubus itu yang sangat tertarik untuk
untuk mendalami Islam karena Islam itu menjaga keseimbangan yang hampir sama. Kebenaran kalau di kita kejawen itu sebenarnya keseimbangan Jawen itu kan mengajarkan kepada alam kan, keseimbangan kepada alam. Kan kita membaca alam misalnya di kami karena daerah pantai gitu, takutnya ada gelombang apa gitu ya, tiba-tiba ada situasi-situasi lebih jarang alam lah ya, karena apa kesulitan air, kesulitan ini gitu, situasi lah ya. Jadi alam lebih banyak alam, juga kita harus seimbang, jangan merusak alam, jangan merusak ininya gitu ya. Ikan jangan kemudian dikasih racun, dipotas, itu kan kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri. Nah itu mengajarkan kepada kita keseimbangan gitu. tadi itu. Keseimbangan tadi. Nah, sekarang begini Pak, jadi banyak fenomena mu'alaf itu ketika dia masuk ke agama yang baru, dia menjadi tertarik dan hanya memandang agama yang baru ini yang terbaik. Tentu saja itu yang terbaik. Tetapi dampaknya kadang mu'alaf itu menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ya banyaklah kasus ini mantan pendeta. Isinya menjelekkan Kristen, kan? Mantan ustadz. Isinya ceramahnya itu menjelekkan Islam. Itu karena apa itu? Itu karena ini apa namanya faktor ego tadi ya. Faktor ego tadi itu. Jadi sebenarnya orang-orang seperti itu belum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ada saya lihat dia ini penuh dengan istilahnya kalau bahasa itu keraguan-raguan sebenarnya di dalam dirinya itu dia belum mantap apa yang dia ini. Jadi cara dia memantapkan harus menjelekkan yang sebelumnya. Menjelekkan sebelumnya. Nah ini yang kemudian lupa bahwa ya kita di negara yang kategorinya majemuk ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau Anda hidup di aklam yang sama barangkali nggak akan menjadi masalah kan. Jadi menjadi masalah di kita karena kita itu tadi Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi multikultural itu tadi yang menjadi masalah kan. Kemudian lupa bahwa Anda itu berperilaku di tempat yang ini. Padahal agama itu mengajarkan Anda itu ya Anda tinggal di mana bumi diinjak ya itu bumi langit dijunjung kan harusnya kalau bahasa ini. Kalau di HBMI ada nggak fenomena yang seperti itu Pak? Dia baru malam kemudian ceramah jelek-jelekan yang lain atau apa? Ada juga yaitu jadi makanya kita harus agak pendekatannya kok juga kadang-kadang dipandang malah saya sebagai pengurus itu ya kadang-kadang seperti orang ini ya orang yang harus kayak dimusuhin gitu ya dimusuhin kadang-kadang terlalu dianggap kamu itu nggak punya prinsip karena menghamba pada negara seolah apa yang disampaikan negara sesuatu yang kebenaran mutlak padahal saya bilang tidak ada yang absolut di dunia ini saya bilang segala sesuatu ini negara juga salah karena negara itu adalah di negara wujudnya kan pemerintah itu wujudnya adalah itu kabinet itulah istilahnya eksekutif, yudikatif dan legislatif itulah namanya pemerintah. Ya nggak ada yang sempurna tapi kadang-kadang mereka menganggap melarikan diri kepada hal sempurna. Nah kesempurnaannya itu dia sebenarnya banyak kan berhalu sih ya saya kan berhalu jadi dia menafsirkan sendiri terus dia berhalu padahal dalam tafsiran ini kan harusnya dia membaca referensi buku apa. Nah itu kekurangan referensi itulah yang menyebabkan kemudian dia fanatik itu yang paling benar bahkan akhirnya menutup mata dengan kebenaran-kebenaran yang lain itu hampir banyak terjadi. Orang memang belum siap untuk hidup secara berbeda. Betul ya saya katakan tadi memang lebih beda kalau mereka yang memang bermu'alaf itu menemukan itu memang itu dia dia lebih toleran, lebih terbuka, lebih demokratis yang seperti itu dan kecenderungannya sangat besar dia itu menerima perbedaan sangat tinggi yang mereka itu. Tapi kalau yang karena pergaulan ini juga relatif bagus ya. Karena perkawinan. Nah, yang perkawinan yang agak banyak bermasalah di situ, bermasalah itu yang butuh banyak pendampingan. Jadi di HBMI juga sangat beragam gitu Pak. Iya, sangat beragam. Terutama karena kita keragamannya tidak hanya faktor agamanya di latar belakang oleh faktor ekonomi dan sukunya juga. Sukunya kalau misalnya maaf aja yang dari wilayah timur itu kan beda kadang-kadang terlalu keras dalam hal ini misalnya kan memandang orang lain dan kadang-kadang mengait-ngaitkan yang ini yang berkembang di global juga ada juga yang mengait-ngaitkan misalnya di globalnya ada yang namanya ISIS ada khilafah terus saya ikut ini khilafah ada juga yang seperti ada juga Pak ya ada yang biasanya yang mu'alaf itu malah mudah tersilau dengan menegakkan Islam gitu ya ingin menunjukkan
jati dirinya yang berlebihan. Memang itu menjadi. Tapi itu yang seperti itu nggak ada pembinaan, pendampingan? Ya itu ya diupayakan, kita kan ada pembinaan. Kemudian kalau dicarikan istilahnya guru ngaji yang tepat sesuai ininya. Jadi kan kita kan ya ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang ini. Sangat kita juga kadang-kadang kita tanya, kamu maunya yang bagaimana? Kan gitu yang supaya formnya baik, tetap aja mau itu kamu aliran Hanafi, Syafi'i ataupun aliran Maliki, Hambali tetap sama-sama kok satu ya. Hanya tolong yang konteksnya ini dikembalikan ke kesadaran bahwa kita hidup di negara Indonesia. Itu ke-Indonesianya itu yang harus ditekankan. Kalau kita berbicara agamanya, sudahlah, kita agama itu kan ansih, sui generis itu dari langit sono kita terima ya itu adanya, given kan gitu. Nah, ini kita yang akan kita justru banyak tugas berat itu adalah mengindonesiakan dianya. Karena begitu kita mengindonesiakan satu gagal sulit, Pak. Jadi sulit. Jangankan kita namanya Timor Leste itu jadi merdeka itu karena kita Indonesia gagal mengindonesiakan orang Timor. Gagal mengindonesiakan. Ya kan 23 tahun kita gagal mengindonesiakan Timor. Itu dalam konteks negara saya gagal. Itu jadi bisa jadi ini. Nah persoalan penting juga kenapa kita selalu gagal mengindonesiakan itu adalah karena kadang ada kelompok itu yang selalu membenturkan antara identitas agama dengan identitas keindonesiaan. Agama itu selalu vis a vis, bertentangan dengan keindonesiaan. Ya, itu banyak kelompok yang seperti itu, Pak. Oh, banyak. Jadi ada kelompok-kelompok di kita itu memang ya kita sebutnya kelompok ya, karena kelompok yang sampai kalau saya lihat itu lebih penekanannya ini kok ya, kelompok-kelompok itu lebih ke kepentingan kelompoknya sendiri sebenarnya. Jadi bukan ansih membela agama itu. Bukan ansih, lebih istilahnya eksklusif lah, bukan inklusif ya. Harusnya kan inklusif dia membuka, tapi ini eksklusif kok, lebih cenderung seperti itu. Jadi kalau meyakini ini, saya yang paling benar meyakini ini yang paling jujur, paling lempeng aja, paling sirotol mustaqim kasarnya. Itu sebenarnya hanya untuk ini aja kok, menutupi sesungguhnya ada kedok lain, kepentingan lain. Entah misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan dapat entah itu sumbangan, entah itu ini, entah kepentingan politik yang lebih luas. Ada juga jadi tidak murni itu. Ada yang kepentingannya lebih ini juga, Indonesia bubar juga ada. Ada, inginnya NKRI itu bubar ada. Jadi kita itu juga menyadari. Nah, karena itu tugas HPMI adalah membendung itu semua, ya kan, jangan sampai yang mualaf-mualaf itu terpengaruh ideologi yang kayak gitu. Karena yang maaf aja ya kan, sebenarnya kan kita bersepakat bahwa yuk silahkan aja berpendidikan sekolah di Amerika misalnya. Saya pernah sekolah di negara sana, di negara Paman Sam sekolah saya pulang ya membawa ilmunya saja. Saya kan tidak berpakaian seperti mereka yang pakai kaos oblong atau you can see juga enggak gitu ya. Tapi saya beradaptasi menurut ini. Saya misalnya ada tahu di sana kehidupannya sedemikian bebas karena HAM ya, asasi manusia misalnya. Waktu saya di sekolah di Hawaii itu, Hawaii University itu kalau siang itu karena di sana ada namanya pantai Waikiki Beach namanya itu orang ya namanya dengan segala kebebasan itunya. Tapi terus saya ada yang sedikit nudis juga kan mereka itu. Tapi kita nggak perlu itu mempelajari itu, artinya membawa budaya itu bawa ke pulang. Justru harusnya ilmunya saja kan. Jadi banyak kok orang Indonesia yang akhirnya belajar ilmunya AS Hikam segala itu kan ilmunya belajar di tempat saya sekolah dulu. Sama dia. Banyak orang-orang Indonesia yang sekolah ini pada sepakat kita ngambil aja ilmunya saja. Jadi nggak perlu tetap belajar. Pulang ke Indonesia tetap Indonesia. Cuman saya yang prihatin belakangan kemudian teman-teman yang sekolahnya di Mesir maupun di Timur Tengah. Lah ini itu apa kenapa kok membawa budayanya bawa ke sini misalnya terkait dengan jilbab yang kemudian kita kaitkan dengan SKB Menteri ini kan ya. Ini kenapa kemudian itu sesuatu yang sangat dipaksakan, diwajibkan sekali gitu. Padahal kan itu memang itu jilbab itu ada di negara sana, memang kondisinya karena iklimnya sana iklim dua iklim doang di sana. Satu iklim bukan satu iklim, kalau sana iklim panas doang, memang daerahnya seperti itu kan, nggak ada hujannya kan jarang. Lah kalau kita iklim tropis kan beda lagi ya. Terus orang harus berpakaian seperti mereka ya nggak bisa karena kita kehidupannya agraris. Kan nggak mungkin orang pakai pakaian gamis ke sawah ya nggak mungkin ya kan, ke sawah bagaimana itu karena di lumpur nyublek itu nggak bisa ya. Jadi orang itu harusnya disesuaikan dengan itu gitu. Tapi saya curiga kemudian mereka lebih menekankan kepada hal-hal yang memusuhi, misalnya ke sawah harus ini dulu, harus ke masjid dulu misalnya gitu. Padahal kita orang petani itu kalau di kampung itu ya ke sawah dulu, baru nanti pulang misalnya jam 2:30 atau jam 2 kita pulang kan.
Jadi pulang jam 2 terus berarti sholat kan gitu. Makanya di sana kalau jam adzan gitu, zuhur gitu ya, itu masjidnya sepi, nggak ada orang, bahkan memang nggak ada karena masih di sawah mereka. Baru mereka pulang setelah itu baru ini kok, loh kok adzannya kok jam 2 lah, memang jam 2 karena apa? Karena inilah itu kemudian mereka dihajar oleh mereka yang pulang dari Timur Tengah katanya itu harus dia patronnya di Timur Tengah setiap adzan pasti semuanya tutup. Terus kita dibully lah itu yang kemudian memunculkan permusuhan yang sebenarnya tidak perlu gitu loh, karena itu hanya masalah waktu saja kan, waktu cara ini, karena itu adat istiadat yang berkembang di negeri ini. Itu contoh gitu. Iya, terkait yang jilbab tadi Pak, jilbab ini kan baru ada kasus yang sangat bagi saya itu menciderai lah kebinekaan kita, bagaimana seorang yang non muslim entah itu benar atau tidak itu dipaksa untuk memakai jilbab sehingga lahirlah kebijakan SKB 3 Menteri itu. Bapak melihat SKB ini sebagai suatu kebijakan yang terlalu responsif dan lebay atau seperti apa Pak? Atau itu efektif gitu? Kalau saya itu jadi kebijakan publik ya, kebijakan itu kan maunya negara, artinya maunya pejabat yang punya ini. Dia mau istilahnya kalau apa yang mau dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak mau dilakukan oleh pemerintah itu namanya kebijakan publik ya, kebijakan. Jadi kalau misalnya seorang menteri mau menaikkan, taruhlah menteri ISDM misalnya mau menaikkan harga bensin, ya bisa saja, atau bensin nggak usah naik, ya bisa saja, tergantung dia punya jabatan kan gitu. Jadi itu namanya kebijakan. Nah, terkait dengan kebijakan ini menurut saya itu satu pertimbangan yang sudah matang dalam arti bahwa ini menyangkut kepentingan negara, negara. Ini kan persoalan relasi antara ini negara dengan ini yang namanya publik, masyarakat, society. Jadi state and society itu punya relation itu. Nah, ketika relasi ini dibangun dalam konteks seimbang, nah, kalau Islam mengajar keseimbangan, maka ini kan semuanya jadi berjalan normal kan. Artinya masyarakat boleh mengkritik negara juga boleh memaksakan kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu sudah istilahnya itu nggak menjaga perdamaian, istilahnya banyak melanggar harmonisasi, keharmonisian, kedamaian, keteraturan, ketertiban. Nah, itu kan harus dilakukan oleh negara. Karena sifatnya kan di situ sebenarnya punctum unionis. Nah, punctum itu artinya apa? Warga-warga, hak-hak warga itu kita menyerahkan kepada namanya negara. Jadi kita dari negara kita hanya dikasih kewajiban supaya bayar pajak, bayar retribusi. Itu kan karena kita sudah menyerahkan pada negara. Ya kan, union jadi satu negara yang kan. Punctum subjeksionis artinya subjek-subjek itu sadar bahwa kita adalah bagian dari negara. Jadi kalau kita nggak bayar pajak, Anda resiko sendiri. Namanya Anda nggak bayar pajak gitu, atau Anda melanggar aturan negara ya. Nah, karena itu aturan itu dibuat untuk mengatur agar kehidupan itu serba harmonis, kehidupan itu serba damai, nyaman. Nah, keberadaan dengan adanya kebijakan jilbab itu, SKB 3 Menteri itu yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, itu kan salah satu upaya bagaimana memelihara keberlangsungan daripada kita berbangsa dan bernegara gitu. Jadi konteks semangatnya itu. Jangan konteks individu, karena kalau bicara keilmuan individu itu kan sosiologi itu kan biasanya satu individu, yang kedua adalah kelompok, kelompok kan keluarga ya, kalau orang menikah jadi keluarga jadi komunitas jadi atasnya jadi society, masyarakat, di atas masyarakat yang jadi bangsa, ya jadi negara, bangsa. Nah itu sehingga kalau kita berpikir negara, jangan kemudian kita berpikir individu, ya kan, karena individunya sudah terkooptasi, sudah diambil untuk kepentingan negara gitu. Karena itu di undang-undang ITE misalnya transaksi informatika misalnya pasal 28 itu disebutkan pasal 2 nah, itu disebutkan setiap orang yang menimbulkan kebencian, pokoknya memusuhkan kepada orang lain atau di kelompok lah itu akan dianggap SARA misalnya. Tapi kan setiap kebijakan atau peraturan yang berlaku untuk publik itu juga harus mempertimbangkan keberagaman publik, kepentingan masing-masing publik yang beragam itu. Iya, jadi gini, kalau bicara mengenai kebijakan itu sendiri, jadi negara ini ketika atau
negara ketika memulai kebijakan itu kan sudah mendengarkan aspirasi dari publik dulu. Jadinya kan ada keluhan-keluhan dari publik, ada aspirasi, ada suara-suara baik plus minus baik yang menghujat itu karena gini persoalannya, nggak ada kebijakan itu kok memuaskan semua pihak, nggak ada. Seperti kita jadi orang tua, nggak mungkin anak kita semua nurut kita mau kita sendiri, nggak ada. Berarti anak kita ada yang bantah, ada yang ini kasih uang mau satu anak, mau anak kita 4, taruh anak saya 3 nih, anak saya 3, nggak mungkin anak saya pertama tak kasih uang 1 juta, anak kedua yang kedua 1 juta, yang ketiga 1 juta. Nah, nanti jadi itu bukan adil itu. Adil itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Lah itu pengertiannya harus dipahami seperti itu. Jadi di dalam setiap kebijakan apapun pasti ada resistensi. Resistensi dan harus ada yang dikorbankan. Dan harus ada dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Karena namanya untuk kebaikan itu mesti ada sesuatu yang harus dieliminir. Dalam konteks SKB tadi ada nggak yang dikorbankan? Ya ada. Ya mereka yang merasa bahwa jilbab itu harus dipaksakan kan gitu. Jadi kelompok-kelompok yang macam, karena sebenarnya kan jilbab ini kan baru muncul di perdebatan itu kan sekitar tahun 90-an. Artinya sebelum 90 Indonesia nggak ada orang berjilbab, itu nggak ada. Ya, kalau kita ngomongin bahkan di dalam sejarah-sejarah sudah ada itu yang namanya Hamka, yang namanya ini semuanya Muhammad Hatta semuanya nggak mewajibkan, anaknya juga berjilbab juga enggak gitu ya. Cuma kerudung doang kerudung gitu saja sekedar itu. Tetap identitasnya, bahkan Soekarno mengatakan identitas kita pakai peci, pakai ini, pakai sanggul. Anak-anak SD sekarang udah pakai celana, dulu celana panjang ya, dulu celana pendek. Celana pendek, kita kan celana pendek dulu malah. Jadi dewasa belum waktunya anak SD sekarang itu. Iya, jadi saya terlalu, menurut saya memang prematur jadinya. Prematur karena kembali tadi kita belum sampai, baru pada tataran hasrat sudah dipaksa harus ego kan. Ego itu kan itu hampir semua ya, SDN juga. Hampir semua ya sekarang ini, karena ini kelemahan kita di awal-awal reformasi itu kan ada kontestasi. Iya, kontestan ini, kemudian agama dibawa-bawa ke ranah politik, ruang publik, munculnya partai-partai berbasis agama kan. Tidak lagi, Anda lihat itu undang-undang 20 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, itu. Menghapus tuh Pancasila, itu dihapus di situ, nggak ada Pancasila. Itu usulan dari mana? Salah satu partai yang basisnya memang bukan Islam. Bukan Islam. Islam, bukan basisnya basis Islam, maksudnya bukan Pancasila. Nah, ini kemudian dia menyerang mata pelajaran pendidikan Pancasila, dihapus itu. Nggak ada. Bahkan sempat lama itu vakum di kampus saya sebagai dosen pun saya pahami itu hanya Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, ada beberapa universitas Gajah Mada yang menegakkan masih Pancasila. Waktu itu banyak sekali universitas sudah nggak mengajarkan Pancasila karena memang undang-undangnya mengatakan nggak ada di gitu ya. Sikdiknas itu. Sikdiknas Bapak melihat ini sebagai gejala populisme atau revivalisme Islam atau apa gitu? Ada juga populisme, ada ya, populisme Islam juga makin mengkristal, menguap, tapi juga di situ muncul rivalisasi Islam ya kan. Nah, ini juga menjadi persoalan kompetisi yang sebenarnya tidak sehat juga. Sebenarnya dalam manusia itu kan konflik itu kan biasa. Konflik itu kan munculnya diri. Konflik itu ada konflik diri kan antara dasolon sama dasein. Jadi kalau saya punya harapan saya pengen jadi apa, ternyata saya tidak sesuai jadi antara yang seharusnya dan senyatanya kira-kira. Jadi orang itu kan, manusia kan biasa itu antara harapan dan kenyataan nggak sama. Nah, tapi kesadaran untuk sampai di situ itu seringkali membawa cara berpikir manusia untuk ekstrim. Ya, artinya ketika harapannya nggak capai kemudian marah kan, emosi, kemudian Thanatos tadi. Jadi Thanatosnya ditonjolin kan. Jadi gitu. Kebenciannya yang luar biasanya, muncullah istilah ujaran kebencian, kemudian permusuhan, ya kan, kemudian perselisihan, sengketa, macam-macam yang kemudian dalam bahasa sehari-hari menjadi ujaran kebencian gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini memang menjadi tugas negara termasuk HBMI adalah bagaimana mengawal ini semua. Saya yakin ya organisasi-organisasi itu manakala negara ini memberikan satu perhatian atau ya entah melalui lembaga kita sebut BNPT yang kita sebut sekarang ini, khusus ini bisa selalu difasilitasi, selalu diakomodir ya kepentingannya, aspirasinya selalu ini, dan selalu rutin itu diajarkan satu pertemuan seperti ini tadi kita bertemu, kita mau Imlek ini ya. Jadi sehingga dipahami maksudnya Imlek itu apa sih maksudnya. Imlek itu kan sebenarnya
ya kalau dalam agama seperti silaturahmi kan sebenarnya bagaimana memahami nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kebaikan, nilai keberkahan yang kemudian menjadi damai kan gitu. Dalam HBM itu juga banyak yang apa etnis Tionghoa gitu. Iya, ada yang Tapi mereka biasa merayakan Imlek itu. Dia merasakan merayakan Imlek ya artinya itu hal-hal yang menurut saya itu hal-hal wajar aja gitu ya. Silahkan aja melaksanakan. Jadi Imlek itu bukan peristiwa keagamaan. Sebenarnya ada yang peristiwa keagamaan dipahami sebagai agama murni, tapi ada juga itu sebenarnya hanya ya culture aja lah, kultur sebagai ini gitu ya. Budaya saja gitu ya. Tetapi memang seiring dengan pengakuan Konghucu sebagai agama ya, itu kan kemudian identitas Imlek itu diakui sebagai seolah-olah menjadi ranah agama Konghucu berbau tauhid lah gitu, tauhid, seremonial tauhid. Tapi sebenarnya itu sebelum kan hanya tahun baru Cina gitu, Pak. Iya, tahun baru Cina doang. Jadi yang Muslim Tionghoa itu juga merayakan yang Kristen. Iya, merayakan karena gini, sebelum Konghucu diakui, Imlek itu sudah jalan kok, mereka sudah ada. Ya kan di Orde Baru katanya Imlek enggak, dulu Imlek juga ada, cuman memang tidak direkognisi. Tidak diselenggarakan secara besar-besaran gitu ya. Tapi tetap ada namanya hal-hal yang berbau kebudayaan itu tetap ada. Tetap dipeliharakan, itu bagian dari puncak-puncak kebudayaan Indonesia sendiri gitu ya, macam-macam lah gitu. Karena memang orang Indonesia ini kan disebut majemuk itu karena gini masalahnya kan, kita maka disebut istilahnya Indonesia. Indonesia itu kan dari kata Endoen dan Nesos. Endoen itu artinya ras kulit ini sawo matang. Nesos itu artinya pulau. Jadi pulau-pulau yang didiami oleh orang kulit sawo matang. Makanya disebut itu. Maka untuk waktu itu Logan itu bingung untuk menyebutkan orang Indonesia itu apa. Karena kan kulitnya putih juga enggak, hitam juga enggak gitu loh kan gitu. Ada yang putih banget ada kita, tapi ada yang hitam sekali gitu. Karena ini kan pertemuan antara hitam yang dari Tamil India, kemudian putih dari Mongolia waktu itu bertemulah di sini. Karena Indonesia ini kan melting pot, tempat pertemuan. Lahirlah kita yang sawo matang seperti ini. Bukan produk gagal ini ya? Bukan produk gagal, bukan. jadi secara ini cuman kemudian kita ini rusaknya kan karena penjajahan kolonial kan. Jadi sebenarnya makanya kita sebut Indonesia Raya, karena Indonesia Raya itu adalah pulau-pulau yang didiami oleh orang sawo matang, termasuk Malaysia. Malaysia itu kan sebenarnya kata Melayunesia gitu, Nesos gitu, ya, itu Malain, Nesos. Itu kan istilah yang dikeluarkan kemudian dalam konteks untuk mempelajari masyarakat-masyarakat yang Muslim yang kategorinya Melayu. Nah, tetapi sesungguhnya mereka Indonesia sama. Makanya kita dulu lagunya Indonesia Raya, masuk raya itu menyangkut Malaysia segala. Dulu kita Indonesia, karena kita pengertiannya kan disebut wawasan Nusantara. Kenapa kita ada wawasan Nusantara? Ya karena wawasan Nusantara itu mengajarkan Anda bahwa kita ini adalah satu wilayah yang satu ini. Suatu saat nanti kita mungkin bisa jadi Eropa jadi Uni Eropa kok. Eropa jadi Uni Eropa. Karena kalau negara yang tidak pernah dijajah seperti Australia itu satu benua negara sendiri, itu satu benua. Karena nggak ada kepentingan penjajah di situ. Semua jajahnya Inggris ya udah di situ. Ya kan Amerika juga nggak terpecah ini karena dulu dibuat oleh Inggris seperti itu. Indonesia dipecah. Kan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam itu kan sama itu. Ya jadi Filipina, kemudian Timor Leste itu jadi dipecah-pecah karena kekhawatiran untuk menjadi satu kekuatan yang berani. Jadi ras yang sama cuma dipecah oleh teror itu kan penjajah itu ya, sama dengan Turki Ottoman dulu kan kekuasaannya sangat dahsyat sekali kan gitu, wilayah yang sangat luas. Nah, tetapi kemudian dipecah menjadi negara-negara, sekarang Turki jadi negara kecil itu gitu ya. Nah, negara-negara yang sudah merdeka sendiri. Nah, ini sama lah konteksnya sama. Saya kembali kepada SKB tadi itu, saya ngelihat bahwa memang ada suatu misi besar bangsa ini dalam mengindonesiakan masyarakat Indonesia yang separuh juga belum memahami, separuh juga yang kelompok kecil gagal menjadi Indonesia, dan tugas negara adalah bagaimana mengindonesiakan yang mulai gagal dan rentan ini. Iya. Apakah SKB itu juga tujuannya seperti itu? Gitu? Iya, tujuannya arah ke sana. Tujuannya itu kan sebenarnya kalaupun yang sudah berhasil ini kan memperkokoh, memperkuat. Ya kalau yang gagal ini bagaimana membangun ulang. Ya kan, rebuild, membangun kesadaran lagi bahwa kita ini berbangsa bernegara. Ini Indonesia, ya kan? Ya kalau kita mau bubar ya bisa aja bubar, negara bubar. Negara kita ini kan kesepakatan sebagai negara antara Jong Java, Jong Celebes, Jong ini istilah Borneo zaman itu ya. Itu kan nggak ada
bukti hukumnya kan nggak ada itu. Di mana tanda tangannya nggak ada, istilahnya nggak ada notarisnya juga nggak ada gitu ya bahasanya kan. Hanya cuma ada deklarasi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu hanya kebersamaan kan, kebersamaan. Oke, kamu mewakili ini, saya mewakili ini kan gitu. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kesadaran ini harus dibangun pada mereka yang gagal. Nah, kemudian yang kepada mereka yang rentan, ini juga harus diintervensi secara khusus. Ini memang tugas negara antara gagal, baik yang gagal, baik yang rentan, baik yang sudah sukses, kuat. Ini pun harus diberikan ini semuanya. Terus menerus karena maunya kan negara ini kan eksis, paling enggak kita menuju Indonesia Emas 2045 kan satu proses di mana kemudian bangsa ini harus kuat bersatu. Karena kalau kita hanya maksud saya orang Aceh, saya orang Jawa, saya orang nggak akan selesai karena memang itulah Indonesia lahir. Amerika itu negara besar, itu majemuk gitu kok mereka bisa bersatu. Ya karena mereka membangun nasionalismenya sudah sedemikian kuat. Bapak sekarang ngelihat ada masalah besar dalam kita ber-Indonesia ini sekarang pasca reformasi itu. Ada apa di poin apa itu, Pak? Poinnya adalah poin ini nasionalisme. Nasionalisme yang mulai rapuh. Nasionalisme rapuh, patriotisme juga rapuh. Ya kemudian yang paling agak memprihatinkan dan semakin mengkristalnya primordialisme dan politik identitas itu yang memprihatinkan di situ, artinya baunya terus suku, ras, agama dan antar golongan. SARA ini yang itu udah mulai panas dan itu kelihatannya diajarkan. Kalau kita lihat temuan-temuan kemarin misalnya di Jakarta Selatan ada sekolah SD yang mengajarkan bahwa membandingkan antara Gubernur Anies yang kebetulan gubernur, satu lagi Megawati yang kebetulan ini kan yang terakhir ada lagi nih Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo sama Ganjar yang di buku itu katanya nggak sholat, itu dibentur-benturkan, itu kan upaya-upaya sebenarnya kepentingannya politik aja. Lah itu kita ini negeri yang memang dibangun atas kesadaran politik, Mas. Segala sesuatu memang di politik, tapi ingat bahwa politik itu harus bisa dikendalikan. Politik itu kan menyangkut 3 hal sebenarnya. Satu, bicara mengenai bagaimana orang mendapatkan kekuasaan, ya kan? Bagaimana kemudian orang itu membagi kekuasaan itu. Yang ketiga adalah bagaimana orang mempertahankan kekuasaan itu. Jadi namanya politik itu bicara kekuasaan. Politik itu the art of impossible karena dia segala kemungkinannya possible-nya dicari gitu ya. Makanya orang nggak salah kalau saya mau menjabat apa ya dia harus memang berpolitik. Nah, karena negara ini memang dibangun atas kesadaran politik, dibangun atas kebersamaan secara politik. Hanya kemudian kita nggak boleh menisbikan politik yang lain gitu. Nah, karena begitu liar. Dulu ketika Soekarno berbicara Indonesia itu liar, muncullah apa kita baru merdeka, muncullah PKI Muso. Lah ini yang jadi ini kita menyerang dengan cara ini. Lah ini yang kemudian nggak akan selesai. Kita rame-rame kita berkesadaran untuk mengganyang Malaysia waktu itu karena Malaysia dianggap bagian ini, kita muncullah PKI komunis kita 65. Ini kondisi-kondisi yang kemudian kita ini rapuh gitu loh, rapuh. Mudah sekali disekat-sekat atas dasar ini perbedaan-perbedaan itu. Oke. Dalam kondisi yang rapuh itu sebenarnya ada strategi penanaman secara kultural keindonesiaan kita. Salah satunya adalah melalui pendidikan, sekolah. Tapi sayangnya Pak ya, banyak sekali kasus-kasus intoleransi, pendidikan yang tidak mengajarkan ramah perbedaan itu justru terjadi di sekolah. Ini harus diakui. Ya, baik dari segi kurikulumnya, gurunya, bahkan yang terakhir regulasi sekolahnya. Ya seperti itu Pak ya. Bagaimana sih sebenarnya kita menanamkan kebinekaan itu sejak dari sekolah? Jadi gini kan munculnya sekolah-sekolah itu kan sejak kita reformasi, di mana kan ada undang-undang otonomi daerah. Jadi daerah diserahkan menangani soal sekolah. Sesuai dengan karakteristik lokal, kearifan lokal. Nah, disinilah kemudian karena salahnya kita sebenarnya juga membangun demokrasi yang langsung. Itu demokrasi bukan demokrasi musyawarah, harusnya kan demokrasi kita musyawarah nih, gotong royong, tapi demokrasi kita demokrasi langsung individu, yaitu kemudian kepala-kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Ini yang menjadi rusak di situ. Nah, kalau dulu Orde Baru kok nggak ada ya, karena dulu semua ditempatkan dari pusat langsung, ya kan langsung. Nah, sekarang ini. Nah, sekolah-sekolah ini kemudian dipolitisir sedemikian rupa oleh kepala daerah yang ingin tampil. Kepala daerah itu untuk kepentingan dirinya, ya kan. Wah, saya ini kebetulan saya dari aliran Islam A umpamanya. Paksa mereka harus ikuti Islam A.
Nah, ini paksa ini. Jadi pemaksaan dengan dalih pendidikan itulah kemudian merusak sendi-sendi kebersamaan, kegotong royongan, dan ini di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Karena masyarakat ini kan, anak sekolah ini kan punya orang tua, orang tua punya guru lah, ini otomatis hal yang nggak bisa terpisahkan. Nah, kegagalan kita adalah pada bagaimana sebenarnya menyatukan, mengembalikan kesadaran diri bahwa ini adalah istilahnya integrasi. Jadi nggak ada sesuatu itu terpisah dengan yang lain gitu loh. Ini jadi kan sebenarnya kalau ilmu itu nyebutnya individu. Individu itu dari kata individere dan individum. Jadi individere itu sebenarnya antara jiwa dan raga. Kalau jiwa itu berdiri sendiri, nggak ada raganya, yaitu namanya roh gentayangan gitu ya. Kalau atau raga itu nggak ada jiwanya, ya mayat namanya kan gitu kan. Itu satu kesatuan. Tapi individu manusia itu nggak bisa terpisahkan sendiri, dia butuh teman. Kalau kita bicara agama kan kemudian kenapa Nabi Adam membutuhkan Eva istilahnya sih. Ini kan gitu, kawan, karena pertemanan butuh sama manusia gitu. Jadi kemudian kita menikah kan, itu bahkan agama itu memberikan kamu menikah supaya kamu punya teman. Nah, ini kemudian kesadaran bahwa kita adalah kita berteman, kita berini dirusak di situ. Karena apa? Karena kepentingan politik tadi, kepentingan sesaat yang menurut saya lebih diwarnai oleh suasana ini ambisi kekuasaan yang belum jadi, dimunculkanlah kebencian kemudian perbedaan ditonjol-tonjolkan serba itu. Nah, lupa bahwa dirinya sendiri juga berbeda. Ketika kamu ketemu sama istrimu atau saya sebagai laki-laki, saya punya istri kan udah berbeda itu. Kalau betul, kita sama nggak boleh malah gitu. Kakak beradik menikah boleh nggak? Ya nggak boleh kan gitu. Nah, jadi itu perbedaan lupa kan. Jadi seringkali karena jeleknya manusia itu kan seringkali gajah di pelupuk mata itu nggak ngeliat, tapi semut di jauhan itu dia lihat tuh semut tuh. Padahal gajah di depannya nggak tahu. Itu kan pepatah seperti itu. Karena kelemahan kita itu selalu memotret orang lain lebih mudah, ngerumpiin, jelekin orang lain lebih mudah, tapi ngerumpi dirimu sendiri nggak pernah ini. Jadi ini yang harus dibangun oleh negara dalam ini pemerintah. Ke depan ini harus betul-betul memperhatikan bagaimana dinamika di masyarakat, karena masyarakat ini berdinamika kan, karena pendidikan, karena teknologi, karena apa. Di zaman dulu kita nggak ada yang namanya karena belum ada online, ya nggak ada sesuatu online kan. Kita memasuki industri 4.0, semuanya berbagai internet, pakai digital, semua pakai digital semua. Jadi seperti inilah kita. Nah, ini kan bagaimana proses ini ketika masyarakat itu bisa memahami dengan baik, ini menjadi sesuatu inovasi yang bagus. Tapi ketika dia gagal memahami itu malah memusuhin. Nah, itu itu zaman Rasulullah yang namanya kayak gini nggak ada. Jadi maka semuanya itu kafir ini ya kan. Pesawat itu zaman Rasulullah nggak ada. Berarti kamu naik pesawat kamu kamu udah kalau mau naik haji jalan kaki aja sampai ke ini, nanti ini nyegur ke laut, ya ke laut sampailah ke Mekah gitu. Jadi orang itu berpikir itu juga yang disalahpahami. Jadi bertransaksi juga harus pakai dinar dan dirham. Dirham itu kan orang berpikir itu bukan hanya masalah ekonomi, saya kira masalah kebangsaannya yang gagal. Iya, itu gagal dan rusak. Cara gitu, itu namanya rusak. Jadi secara berpikir rusak, inilah yang kemudian tugas tadi kita katakan ada yang gagal, ada yang rentan, ada yang berhasil. Tugas negara adalah ini mengintervensi itu semua. Artinya dalam hal ini kan satu ya tentu tata kelola diperbaiki, kita tata kelolanya, governance-nya. Yang kedua adalah pengawasannya. Bagaimana ini mereka diawasi. Ketika terjadi penyimpangan, pengawasan. Yang ketiganya adalah law enforcement-nya. Ya bagaimana ketika ada mereka penyimpangan, kita ada hukum. Negara Indonesia negara hukum, titik. Ya nama apa ya kembali ke hukum aja. Udah hukum sudah. Jadi kalau ada salah ini hukumnya. Nggak ada mengatakan saya hanya percaya hukum Allah, nggak mau percaya hukum negara ya. Ya udah kamu jangan bernegara, hanya beragama aja. Ya udah kamu sana tinggal di laut aja, di tengah laut silahkan kamu mengikuti ininya. Jadi orang kadang-kadang berpikirnya seperti itu, saya nggak mau ini. Silahkan hengkang dari Indonesia atau kamu kembali lagi ke Indonesia lagi, di sana nggak mau misalnya kan. Di sini bikin keributan lagi, bikin masalah lagi, ya pada akhirnya ya saya menangani juga akhirnya. Jadi Oke, Pak Trubus, ini sepertinya kita sudah ngobrol panjang lebar, nggak kerasa udah 1 jam ini. Saya hanya minta satu kesimpulan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan dengan semua tema ini. Apa kira-kira yang bisa diambil sebagai poin kesimpulan dari obrolan kita? Iya, yang penting satu adalah bagaimana membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Itu penting ya. Yang kedua adalah bagaimana kita itu
saling memaafkan, rekonsiliasi. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan kita memaafkannya, ya kan. Ketiga adalah membangun toleransi. Itu penting Indonesia. Jadi yang ketiga persatuan, persatuan, ya kan, memaafkan, rekonsiliasi. Yang ketiganya adalah toleransi. Itu jadi yang perlu. Tiga poin itu karena ya. ini dasar daripada untuk berdirinya sebuah kokohnya negara itu, gitu. Negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, karena memang itulah 4 pilar. Salah satunya adalah pilar mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi. yang belum. Oke, terima kasih Pak Trubus atas kedatangannya pada program Ngobras. Jadi ngobrol santai, saking santainya kita lupa waktu. Ini sudah 1 jam lebih. Ada 1 poin yang ingin saya ambil dari pembicaraan dengan Pak Trubus ini, bahwa proses menjadi Indonesia itu akan terus berlangsung, dan negara harus bisa menjamin masyarakatnya menjadi Indonesia dan jangan sampai gagal menjadi Indonesia. Saya kira itu poin dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.